Kali ini aku pengen berbagi sebuah kisah horor yang dialami oleh kakek aku sendiri. Jadi cerita ini terjadi ketika beliau masih hidup beberapa tahun silam, sekitar mungkin tahun 2000 di bawah tahun 2010 ya. Aku juga masih kecil. Sedikit informasi latar belakang, kakekku adalah seorang yang bisa dibilang sedikit genit. Ya, karena pada saat kisah ini terjadi pun dia bersama dengan nenekku, di mana nenek ini adalah nenek kedua atau istri kedua dari kakekku. Kisah horor kali ini ada hubungannya dengan sifat genit dari almarhum kakek aku. Informasi tambahan, kakek aku adalah seseorang yang pekerjaannya berburu burung, di mana saat itu burung yang diburu itu masih legal ya, dengan menggunakan senapan angin, dan dia menjual hasil buruannya tersebut untuk warga sekitar. Biasanya nenek aku juga ikut berburu karena dia suka berburu pada malam hari. Saat kisah ini terjadi, kebetulan kakek aku ini pergi berburu sendirian malam-malam sekitar jam 11 ke jam 12 malam. Saat itu cuaca malam tidak cerah. Saat dia di jalan, hari sudah mulai gerimis. Tapi karena sedikit sudah terlanjur pergi, akhirnya ya dia tetap melanjutkan perburuannya. Di jalan, karena hari sudah tengah malam dan juga itu posisinya di perkampungan dan di perbatasan antar provinsi, jadi tidak begitu ramai. Jam 11, jam 12 malam itu sudah sepi lah ya. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara rintik hujan saja. Orang-orang sudah pada tidur dan tidak ada satu orang pun lagi yang terlihat. Namanya juga di desa. Tapi mungkin karena sudah terbiasa, ya kakek aku cuek aja, nggak terlalu mikirin. Pada malam itu cuaca gerimis dan sepi. Dari rumah menuju hutan biasanya kakek memakan waktu ya 30 menit. Saat itu simpang yang ingin memasuki hutan itu harus melewati sebuah kuburan. Jadi masuk ke dalam simpang. Nah, jalan menuju ke hutan itu ada simpang lain, berbelok ke kiri menuju ke simpang kuburan. Kalau di tempat kami itu namanya simpang kuburan, karena itu memang dikhususin untuk tempat pemakaman umum. Nah, di simpang pertama mau masuk ke simpang hutan, itu kakek aku ketemu sama seorang cewek cantik pakai payung. Biasalah, namanya juga cowok, kalau lihat yang bening dikit pasti langsung ditegur. Apalagi itu malam hari, cewek tersebut cantik dan kehujanan. Ya mungkin Victor atau apa, kita juga nggak tahu ya. Karena kakek aku lagi punya motor, disinggahin dah tuh cewek. Terus dia bilang, "Mbak, mau kemana? Kok sendirian di sini malam-malam?" Kebetulan guys, di dalam hutan, di jalan simpang hutan itu juga ada beberapa rumah. Nggak jauh dari simpang kuburan atau lewat sedikit dari simpang kuburan tersebut. Jadi wajar, kalaupun ada orang tengah malam menunggu di situ, itu wajar. Ya karena cewek ini tadi cantik, tanpa sedikit pun rasa curiga, kakek aku ini langsung negur kayak gitu aja kan. Terus si cewek ini ngomong gini, "Mas, saya mau masuk ke dalam, tapi kan hari hujan, rumah saya juga agak jauh. Masnya mau kemana?" Ya karena satu arah, akhirnya kakek aku tuh yang ngomong, "Oh, aku juga mau ke hutan, mau berburu. Ya udah kalau gitu aku anterin aja, gimana?" Nah, si cewek bilang, "Ngerepotin gak?" Kata, ya namanya cewek cantik yang mana pernah ngerepotin. Ya enggak dong. Langsung dah tuh cewek naik kan ke belakang dan dibonceng sama kakek aku ke dalam. Pas udah lewat simpang kuburan, itu kan masuk ke dalam hutan tuh, jadi udah lewat simpang kuburan. Nah, pas lewat dikit si cewek bilang, mas berhenti dong, sendal aku jatuh," kata dia gitu.
Terus oh ya udah ambil aja dulu. Mbaknya turun dari bangku belakang. Terus kan hari gelap banget, apalagi itu jalan menuju hutan. Penerangan di jalan juga nggak seberapa kecuali lampu dari motor kakek aku. Nah si cewek ini tadi katanya kan nyari sendalnya yang jatuh, tapi kok lama banget. Terus kakek aku manggil, "Mbak, sendalnya dapet nggak?" Terus dia bilang, "Nggak kelihatan mas, bisa bantu nggak?" Kata dia gitu. Terus kakek aku langsung bilang, "Oh iya bentar, di mana? Di sini." Di mana? Di sini. Jadi suaranya itu makin lama makin jauh gitu kan. Lama-lama deket ke sebuah kuburan. Akhirnya karena yang disenterin itu cuman senternya itu cuman dari motor kakek aku, disenterin lah dari suara mana arah itu berasal. Terus dengan gercepnya cewek itu bilang, "Mas, sendal aku di sini," katanya. Itu kan lampunya jelas terang banget dan kelihatan dong ternyata kaki cewek itu ngambang guys, ngambang di atas sebuah kuburan. Dari situ, dari cuaca yang hujan-hujan, akhirnya kakek aku itu putar balik, putar arah dan pulang. Cewek itu ketawa gimana ya ketawanya, ngerti lah ketawanya gimana. Akhirnya kakek aku yang putar balik tadi itu pulang ke rumah sakit selama beberapa hari. Ini pelajaran buat kalian ya, buat cowok-cowok genit. Kalau sekarang mah banyak ya cewek di pinggir jalan nunggu customer untuk enak-enak. Tapi kalau zaman dulu ini tuh kayak kisah horor banget. Nah, buat kalian juga cowok-cowok yang nyari PSK di pinggir jalan, coba deh cross check itu manusia beneran atau enggak. Jadi ceritanya itu seram dan lucu juga sih, pelajaran buat kakek aku yang genit. Tapi semenjak dari situ kayaknya dia udah nggak genit lagi. Ternyata yang ngasih pelajaran itu harus setan guys, bukan manusia. Jadi sekian dulu cerita horor yang pengen aku kisahin ke kalian. Kalian gimana? Ada nggak sih kalian pernah ngalamin cerita horor atau pernah ngalamin saudaranya, mamanya, siapanya gitu? Berbagi yuk di sini sama aku. Lagi pengen banget denger cerita horor. Gak tau deh, tiba-tiba aku sih suka cerita horor tapi gak pernah berbagi. Baru kali ini aku kepikiran buat berbagi sama kalian karena ya teringat aja gitu kalau zaman sekarang kan banyak banget cewek atau cowok yang genit asal bobo aja. Sementara zaman dulu itu bisa aja itu bukan manusia gitu lah. Gimana? Yuk bagi bareng aku yuk.